Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali di channel Martabak Sintop, channel seputar pembahasan tentang martabak manis dan martabak telur ya. Nah, ini kita barusan buka loyang, belum kita panasin ya, kompor belum kita hidupin. Ini sengaja saya bikin, saya tunjukkan untuk teman-teman ya. Jadi ini saya pegang dua ini ya, alas seng untuk bagian bawah loyang ini. Ini bisa menjadi panutan untuk teman-teman yang menggunakan kompor biasa kayak punya saya ini ya. Jadi kemarin-kemarin saya melakukan uji coba menggunakan ini alas dari saringan ini panci ini ya. Alas dari saringan panci ini ada kekurangannya karena masih karena berlubang kayak gini, jadi kurang maksimal. Jadi ini tadi saya bikinkan ini tadi bikin dari seng ini ya, seng atap ini kayak di sini spandek yang kita gunakan untuk dinding ini ya. Saya pipihkan, saya ratakan bentuknya jadi kayak gini. Oke, langsung kita pasang ya teman-teman. Kita pasang terlebih dahulu. Pemakaian alas seperti ini sebenarnya memiliki beberapa kelebihan ya, terutama untuk mengatasi terkadang kulit martabak nggak bisa rata, panasnya kurang merata ya. Terus terkadang kita juga sering kali dapati martabaknya gosong. Biasanya gosong pada bagian tengah ya, pada bagian tengah-tengah dari loyangnya ini, karena api nggak bisa menyebar. Oke, satunya kita pasang juga, kita pasang, kita luruskan, usahakan di tengah-tengah teman-teman ya. Oke, sebelah ini sudah pas. Kita langsung hidupin kompornya karena kita barusan datang ya, barusan nyampe nih tadi. Ini sekitar jam 4 lebih, setengah 5-an kayaknya. Nah, untuk satunya kita susun juga. Jadi dari percobaan yang kemarin, sekitar saya nyoba 1 minggu itu, memang kalau menggunakan alas ini kita memiliki kelebihan ya, terutama kulit bagian bawah bisa rata, bahkan bisa mulus. Oh ya, ini satunya belum hidupin ya. Nah, kalau kita pasang kayak gini, ini kan api bisa kita besarin, secara otomatis api nggak bisa langsung menyentuh pada bagian loyang ya. Jadi penyebaran panas ini akan bisa merata, lebih bisa merata daripada kita nggak menggunakan. Oke teman-teman, lebih lanjutnya kita bikinkan, kita masak ya, untuk memberikan contoh. Oke ya, seperti biasanya tetap kita pakai tambahan telur ya per satu loyangnya. Kita aduk dulu sampai benar-benar rata. Masalah keenceran, terlalu encer juga nggak apa-apa ya. Oke, ini sudah cukup, kita langsung tuang. Tuang jangan langsung sekaligus ya teman-teman, sedikit saja dulu untuk mengetahui panas pas apa enggak ya. Kalaupun panasnya kurang bisa dihentikan, begitu juga sebaliknya, kalau loyang kepanasan jangan diteruskan. Oke, ini yang satunya kita tabur gula karena ini sudah waktunya. Ini tadi api sudah kita besarin ya. Untuk pemakaian api dengan kompor biasa tetap sama kayak biasanya ya, kayak gini ya.
api tetap besar. Tapi untuk kali ini meskipun besar dan apinya kelewat besar, ini nggak masalah ya. Beda dengan cara yang biasa kita gunakan yang tanpa menggunakan alas. Nah, untuk api standby segitu ya besarnya teman-teman. Jadi ini api agak sedikit lebih besar. Biasanya kan cuma segini. Ya segitu biasanya kan. Nah, untuk kali ini karena kita menggunakan alas, kita besarin. Cara pengapiannya sebenarnya ya sama, nggak ada bedanya ya. Cuman sedikit perbedaannya di antara api besar atau tidaknya ya. Kayak pas api lagi posisi standby, nah kalau sudah kayak gini, ini kita kecilin sedikit aja. Kita kecilin sedikit. Untuk satunya ini sebentar lagi matang. Nah, kalau dari dilihat sebelum kita angkat, dari pinggirannya ini sama aja, yang nggak ada perbedaan. Kayak bagian pinggir ya sama. Nah, mengenai kelebihan yang seperti saya bilang tadi, ini salah satunya ya. Biasanya kulit bagian pinggir akan kelihatan lebih coklat, tapi ini sebenarnya nanti bagian bawah enggak. Bagian bawahnya tetap mulus, tetap kuning ya. Ini contohnya. Oke, ini yang satunya sudah 70% hampir pecah. Kita tabur ya. Kita tabur gula untuk memberikan efek nanti kalau sudah matang biar nggak kering. Nah, ini yang tadi yang sudah kita angkat, itu api langsung kita kecilin kembali ke api standby. Nah, segitu ya besarnya api. Kalau yang satunya ini belum kita kecilin dulu ya. Nah, segini aja. Nanti kalau terlalu kecil, waktu kita mau nuang lagi, terlalu dingin nanti loyangnya. Awas dong Nisa. Oke ya. Coba kita lihat sudah matang belum. Nah, sebentar lagi. Apa? Sini gue, apa gitu? Apa hewan apa ini? Oke teman-teman, ini sudah matang. Kita angkat. Nah, ini kan contohnya juga bagian pinggir ini sedikit lebih coklat ya. Bahkan lebih ke berwarna coklat. Tapi untuk bagian bawah ini beda nanti warnanya. Kita coba perlihatkan ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama tadi. Nah, kayak gitu ya. Pada bagian kulitnya. Ini lebih merata ya warnanya. Beda kayak biasanya sebelum kita menggunakan alas ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau untuk bagian bawah, kalau untuk ketebalan kulit normal ya. Nah, bagian kulit kayak gitu ya. Tebalnya ya tebal nggak apa-apa sih, bukan tebal karena keras ya ini. Ini tebal wajar ini. Nah, warnanya juga bagus. Kalau mengenai sarang ya tetap sama, nggak ada bedanya dibandingkan dengan kita nggak menggunakan saringan. Oke teman-teman, semoga yang saya sampaikan ini, video kali ini bermanfaat. Cukup sekian ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.